Sebelum kita mulai ibadah kebaktian, kita akan lihat di halaman 6 nomor 13 doa syafaat. Silakan pause video ini. Setiap jemaat berdoa syafaat untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Semoga Tuhan melindungi keluarga dan jemaat, semua pejuang yang di garda terdepan dalam menangani wabah COVID-19 ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah malam ketiga kita mengingat sengsara Kristus yang menyelamatkan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pasen ketiga. Jemaat dipersilakan saat teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit, bumi serta segala isinya. Amin. Ia yang tidak bersalah harus menanggung luka. Ia diseret ke tempat pembantaian, dimaki, dihina, diludahi, dipukul, ditendang, tanpa sedikit pun perlawanan. Ia rela menanggung segala derita demi cinta kasih-Nya kepada kita yang berdosa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Jaminan-Mu tetap
Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Dan mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak pada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah berkata demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya,
Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar hal itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu juga ada di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim ia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya. Itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!"
Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar wajahnya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sebab itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahlah dia, enyahlah dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Pada kaki salibmu
Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Allah Bapa kita kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini adalah malam ketiga kita beribadah untuk mengingat akan derita Kristus, sengsara Kristus. Mengapa kita perlu mengingat penderitaan Kristus? Apa untungnya? Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar sesungguhnya, mengapa Kristus mau menderita, sengsara dan mati bagi kita?
Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dengan kata lain, saudara-saudara dikasihi Tuhan, sesungguhnya penderitaan kematian Yesus itu memberi sesuatu pengaruh besar pada kita. Apa itu? Kekuatan yang nyata, kekuatan Allah yang Maha Kuasa yang akan nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Makanya Paulus mengatakan harta yang disimpan dalam bejana tanah liat ini. Tubuh kita sesungguhnya seperti kita ketahui, semua kita rapuh, semua kita rentan. Tidak ada yang bisa diandalkan. Sekuat-kuatnya orang dia pasti punya kelemahan. Semua orang tahu itu. Tetapi ini menjadi kekuatan besar, yaitu kesengsaraan Kristus, kematiannya. Jikalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kehidupan Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi para rasul. Memberitakan, berangkat kemana-mana, memberitakan kuasa kehidupan karena kebangkitan Kristus. Ini menjadi jaminan sesungguhnya bahwa bersyukurlah kalau kita punya waktu untuk mengingat penderitaan Kristus dan sengsara Kristus, supaya kita membawa kemana-mana hidup kita ini. Dalam segala keberadaan kita, kita membawa kematian Kristus. Menjadi nyatalah dalam hidup kita kehidupan Yesus. Bagaimana menjadi nyata? Ini dia. Bahwa kuasa dan kekuatan Allah itu menjadi semangat dalam hidup kita dan menjadi kekuatan bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan, tanda kutip tidak menguntungkan bagi kita, bagi orang-orang dalam ukuran dunia tidak menguntungkan. Apa itu? Ditindas. Siapa orang mau ditindas? Tetapi kenyataan bahwa semua pemberita Injil, semua yang memberitakan kebaikan Allah ditindas. Tetapi ternyata bagaimanapun terjadi penindasan itu, tidak akan pernah terjepit. Bahkan terkadang banyak hal tidak masuk akal. Seolah-olah habis akal, tetapi tidak akan menjadi berputus asa. Dihempaskan. Tetapi kekuatan dari kematian dan kebangkitan Kristus, kalau kita mengingat sengsaranya, kita tidak akan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah keuntungan menjadi orang percaya yang mengingat penderitaan Kristus. Kita hidup karena kematian Kristus. Kita diselamatkan karena sengsaranya. Oleh karena itu, ini menjadi kekuatan. Bagaimana ditindas tidak terjepit. Bagaimana seolah-olah habis akal tapi tidak putus asa. Dihempaskan tapi tidak binasa. Ini dia pengharapan. Hidup di dalam pengharapan. Hidup di dalam ketaatan. Hidup dalam kepercayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah keuntungan kita yang mengingat penderitaan Kristus. Ingatlah selalu derita Kristus, sehingga dalam situasi sulit bagaimanapun, kita akan tetap memilih meniru dan meneladani Kristus, tetap taat, tetap setia. Nah, bagaimana bisa mengingat Yesus sepanjang hidup kita?
Saudara yang kasih Tuhan, di Matius 26 dalam bacaan beberapa hari ini, Matius 26 menceritakan ketika seorang perempuan memberikan persembahannya atau mengurapi Yesus dengan minyak yang terbaik. Ada orang yang menegur, ada orang yang merasa keberatan, kenapa dilakukan, ini pemborosan. Tapi Tuhan Yesus bilang, kenapa engkau gelisah dan gusar? Dia melakukan hal yang baik. Dan di ayat yang ke-13 Matius 26 mengatakan bahwa sepanjang berita Injil diberitakan ke seluruh bumi, apa yang dilakukan perempuan itu akan menjadi suatu peringatan. Yang mau dikatakan, saudara-saudara dikasih Tuhan, tetaplah berbuat baik. Persembahkan hidupmu dengan melakukan yang terbaik, melakukan kebaikan sepanjang hidup. Itulah cara kita melakukan kebaikan atau mengingat Kristus. Lakukanlah kebaikan sekalipun situasi sulit. Lakukanlah kebaikan sekalipun tidak menguntungkan situasinya. Lakukanlah kebaikan karena apa? Karena Tuhan baik bagi kita. Dengan demikian, orang Kristen, orang percaya adalah orang-orang yang kuat dan tangguh. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Di malam ini kami mengingat akan sengsara Kristus. Kristus yang menyatakan karya Allah, yang mengadakan perdamaian, sehingga kami beroleh kehidupan. Memberikan kekuatan besar kepada kami. Ketika kami mengingat sengsaranya, kami pun beroleh kekuatan dari Allah, memperoleh semangat dan kekuatan dalam kehidupan ini, bahwa selalu ada harapan, bahwa selalu ada jalan keluar ketika kami mau tetap taat, bahwa selalu ada pertolongan Tuhan, walaupun kami harus menghadapi banyak persoalan dalam hidup ini. Karena Kristus telah memberi teladan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Dan biarlah kami boleh mengingat saat kami mengingat sengsara derita Kristus, mengingat kematiannya, kami boleh merayakan kehidupan yang Tuhan berikan dengan melakukan kebaikan sepanjang hidup kami. Dalam situasi apapun, kuatkanlah kami untuk menyatakan kehidupan Kristus, supaya dalam melewati tubuh kami ini, tubuh kami yang rapuh ini, kehidupan kami yang rapuh ini, kekuatan dan kuasa Allah boleh dinyatakan. Berkati semua jemaat Tuhan, mulai anak-anak sampai orang tua. Dan dimuliakanlah Kristus Yesus, anak domba Allah, yang menjadi korban perdamaian, sembelihan demi keselamatan kami. Amin. Menjulang nyata atas bukit Karang, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau hari ini, selalu dan untuk selama-lamanya. Amin.